Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kajian kitab As-Syiyam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasan. Namun sebelumnya kita tawassul Fatihah dulu ke muallif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubaidin maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annam ra'ataini somata wa anna rajulan qala ya Rasulullah inna hahuna imra'ataini qad somata wa innahuma qad kadata an tamuta minal atos. Diriwayatkan dari budak yang dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi, namanya Ubaid, bahwa ada dua orang perempuan yang lagi berpuasa, dan ada laki-laki yang laporan kepada Kanjeng Nabi bahwa di sana ada dua perempuan yang lagi puasa dan keduanya mendekati kematian karena hausnya. Fa'aradu anhu, Kanjeng Nabi berpaling dari laki-laki itu, atau ausakata, atau Kanjeng Nabi diam. Ini sak minar rawi. Tsumma ada faqala ud'uhuma. Kemudian Kanjeng Nabi kembali kepada laki-laki itu, dan Kanjeng Nabi dawuh, suruh ke sini dua perempuan itu. Qol faja'ata. Kemudian dua perempuan itu datang kepada Kanjeng Nabi. Qala faji'a biqadahin au usin. Kemudian diberi suguhan atau disiapkan gelas atau mangkok gelas gitulah, gelas atau yang lebih besar dari gelas itu, aus. Diberi gelas perempuan itu. Kemudian Kanjeng Nabi berkata kepada salah satunya, faqala sallallahu alaihi wasallam li ihdahuma qayyi faqa'at qayhan wadaman wa sadidan wa lahman hatta mala'at nisfal qadah. Kanjeng Nabi berkata kepada salah satunya, mutahlah di gelas itu. Kemudian perempuan itu yang disuruh Kanjeng Nabi itu mutah. Yang dikeluarkan itu nanah, kemudian darah, kemudian sodid, yakni nanah yang bercampur darah, kemudian daging. Hatta mala'at nisfal qadah, sampai hampir memenuhi separuh gelas itu. Kemudian Kanjeng Nabi berkata lagi kepada perempuan yang satunya lagi, tsumma qala lil ukhra qayyi faqa'at min qayhin wa damin wa sadidin wa lahmin abitin wa ghairi. Mutahkan apa yang ada dalam perut kamu ke gelas itu. Kemudian perempuan itu kemudian mutah, yang dikeluarkan itu nanah, kemudian darah, kemudian nanah yang bercampur darah, kemudian daging yang masih baru, dan yang lain. Lah untuk perempuan yang kedua ini banyak yang dikeluarkan, sampai-sampai gelas yang disiapkan tadi itu hampir penuh ya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam inna hataini somata amma halallahu lahuma
wa aftarata ma ala ma harramallahu alaihima. Kanjeng Nabi kemudian dawuh bahwa dua perempuan ini berpuasa dengan memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jadi sahurnya dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Wa aftarata, tapi dia berbuka atau membatalkan puasanya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini secara globalnya begitu. Secara globalnya begitu. Jalasat ihdahuma ila ukhra. Kemudian salah satu perempuan itu duduk bersandar kepada perempuan yang lain. Faja'alata takulani min luhumin nas. Kemudian dua perempuan itu ternyata memakan daging manusia. Yang dimaksud dengan memakan daging manusia, dua perempuan itu menggibah atau ngerasani orang-orang muslim. Maka disampaikan oleh Kanjeng Nabi tadi itu bahwa perempuan ini puasa dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yakni sahurnya dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi dia membatalkan puasa atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yakni perbuatan memakan daging manusia, di mana dianggap memakan daging manusia kalau dia ngerasani orang lain, sehingga menghilangkan pahala puasa. Ini makna daripada hadis itu. Kemudian warawa ad-Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an as-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab musliman aw yu'dhihi. Riwayat dari Abi Hurairah, hadis ini hadis marfu', bahwa Kanjeng Nabi berkata, orang yang berpuasa itu masih di dalam keadaan ibadah selama dia tidak ngerasani atau membicarakan orang muslim yang lain atau menyakiti orang muslim lain. Berarti kalau orang berpuasa ngerasani atau menyakiti orang muslim lain, maka jelas puasanya bukan ibadah lagi. Fayambaghi lis-shaimi ayyastaghila bil ibadati. Maka yang layak atau yang baik, sangat dianjurkan untuk orang yang berpuasa untuk sibuk melakukan ibadah-ibadah. Jadi sibuk melakukan ibadah-ibadah, wa yastaghriqa fit ta'at, dan tenggelam di dalam taat kepada Allah, baik taat itu dilakukan oleh hati al-qalbiyah wal amaliyah, atau taat dengan cara tindakan, wal qauliyah, atau taat dengan cara ucapan. Mestinya tenggelam dalam taatnya ke sana. Tenggelam untuk melakukan taat, hatinya taat, kemudian tindakannya taat, kemudian ucapannya juga taat. Wa yabta'ida kullal bu'di an athamil qulubi wal jawarihi wal lisani, dan menjauhkan sejauh mungkin perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati, seperti rasa dengki terhadap orang lain, atau hasud kepada orang lain, tidak suka pada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, atau yang lain yang dilakukan oleh hati yang sifatnya adalah negatif. Hindari. Kemudian menjauhi perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota, terutama anggota mata, telinga, kaki, tangan. Ini jauhkan sejauh mungkin, jangan sampai anggota ini melakukan dosa.
Dan juga dosa yang dilakukan oleh lisan. Lisan di sini disendirikan karena memang lisan itu sangat mudah sekali untuk melakukan perbuatan dosa. Maka jauhkan sejauh mungkin agar lisan ini tidak melakukan dosa. Seperti terlalu banyak bergurau, akhirnya muncul kebohongan atau hal-hal lainlah yang tidak berfaedah. Siyama wa anna syahrul ramadhana huwa syahrus siyam. Lebih-lebih di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Lebih-lebih di bulan puasa, lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pertama bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan musimnya orang melakukan taat, mausimut taat wal ibadah. Bulan Ramadan bulan di mana musimnya orang melakukan ibadah. Jadi musim kayak musim panen dan yang lain. Karena kenapa kok begitu? Yudha'afu fihil ajru wa yu'dhamu fihil wijru. Di mana di dalam bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, kecuali puasa ya. Karena puasa itu kan Allah sendiri yang membalas dan itu dispesialkan dan itu dirahasiakan pahala puasa. Untuk yang lain itu ditikelkan dilipat gandakan pahalanya. Jadi kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai satu kali kebaikan itu dibalas dengan 1000 di dalam bulan Ramadan atau bahkan lebih. Wa yu'dhamu fihil wizru, dan dianggap besar dosa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Jadi bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi andaikan kita melakukan dosa ini pun dianggap besar kalau dilakukan di bulan Ramadan. Maka sebisa mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota kita, dosa yang dilakukan oleh hati kita, usahakan kita jauhkan. Kalau memang tidak bisa ya diminimalisir. Yang jelas di bulan Ramadan ini perbanyak untuk melakukan kebaikan dan jauhkan atau jauhi perbuatan dosa di bulan yang mulia ini. Ja'a fi shahihaini wa ghairihima anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma min dambihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Disampaikan dan disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dan juga yang lain juga ada hadis ini bahwa Kanjeng Nabi berkata, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa yang melakukan puasa di bulan Ramadan karena dia iman, yakni membenarkan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada dia, wa ihtisaban, dan karena ikhlas ingin mendapatkan pahala, ikhlas karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena makhluk, maka dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar karena dia iman, yakni meyakini bahwa Allah akan memberikan balasan pahala, wa ihtisaban, dan karena hanya ingin mencari ridha Allah, ingin mendapatkan pahala Allah, maka dosa-dosanya ini diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lampau. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala
khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu syiyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwa man taqarraba fi bi ghuslatin min khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi khutbah di akhir hari dari bulan Sya'ban. Kanjeng Nabi dalam khutbahnya menyampaikan begini, ya ayyuhan nas, hei manusia, sungguh sudah dekat datangnya kepada kalian bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan di mana di dalam bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa kamu sebagai puasa fardu. Allah menjadikan puasamu sebagai puasa fardu. Allah menjadikan ibadah malammu ibadah sunnah tarawih itu. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, maka seperti halnya dia melakukan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Artinya kebaikan satu yang dilakukan di bulan Ramadan atau kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, ini pahalanya sama dengan melakukan fardu di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti halnya dia telah melakukan fardu sebanyak 70 kali fardu di selain Ramadan. Masya Allah, itu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sabri wa sabru thawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Maka latih sabar dalam bulan Ramadan. Wasabru thawabuhul jannah. Sabar balasannya adalah surga Allah. Wa syahrul muasah, bulan berbagi. Muasah itu bulan berbagi. Berbagi rizki kepada sesama. Ini bulan Ramadan. Wa syahrun yuzadu fi rizqul mu'min, bulan di mana rizki orang-orang mukmin itu ditambah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana rizki orang-orang mukmin itu ditambah. Man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang kusamin ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka atau minuman untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka apa yang dilakukannya, yakni memberikan makan atau minum terhadap orang yang berpuasa, ini menjadi penghapus dari dosa-dosanya dan akan membebaskan dia dari neraka. Subhanallah. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un. Dan dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu seperti halnya orang yang berpuasa, ya. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun. Kemudian sahabat
bertanya kepada Kanjeng Nabi, faqalu ya Rasulullah, duh Gusti, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Tidak semua dari kami ini memiliki apa yang diberikan terhadap orang yang berpuasa. Tegese tidak semua dari kami ini mampu untuk melakukan itu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab man fattara shaiman ala tamratin au ala syarbati ma'in au matqati labanin. Allah memberikan pahala ini, yakni pahala mulai dari maghfiratan lidunubi, dosa-dosanya dihapus, kemudian itqa raqabatihi minan nar, dibebaskan oleh Allah dari neraka, kemudian pahalanya itu sama dengan yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Ini diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, entah itu kurma ataupun minuman dari air atau matkoh atau satu minuman, satu teguhan dari susu. Nah, dari susu. Yang jelas memberikan sesuatu lah ini terhadap orang yang berpuasa sebagai berbukanya. Ini akan mendapatkan balasan pahala yang saya sampaikan tadi itu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan adalah bulan di mana awal bulan, yakni tanggal 1 sampai 10 ini adalah rahmat. Ini adalah rahmat, yakni waktu rahmat, waktu turunnya rahmat dari Allah. Ini tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka di dalam sarahnya itu disampaikan waktu rahmatin nazilatin min indillahi ammatin atau ammatan walaula husulu rahmatihi ma shoma wala qama ahadun min khaliqatihi, yakni awal bulan itu dianggap rahmat adalah waktu turunnya rahmat dari Allah secara umum. Andaikan rahmat ini tidak ada, maka tentu orang itu tidak akan berpuasa dan tidak akan melakukan ibadah kepada Allah. Andaikan rahmat ini tidak ada. Ini yang dimaksud awaluhu rahmat. Allah menurunkan rahmat kepada makhluk. Wa ausatuhu maghfiratun. Yang tengah-tengah dari bulan Ramadan adalah maghfirah, ampunan Allah. Dalam tafsirnya, dalam sarahnya disampaikan zamanu maghfiratihi al-murattabati ala rahmatihi fa innal ajir qad yata'ajjalu ba'da ujratin qurba faraghi minhu. Yang dimaksud tengah Ramadan itu adalah bulan ampunan atau ampunan, itu adalah masa ampunan Allah yang diurut-urutkan atas rahmat Allah. Sebab orang yang bekerja itu kadang-kadang kan minta bayaran sebagian dulu sebelum selesai. Nah, sebelum selesai kadang-kadang kan begitu. Maka dibayar dulu oleh Allah di tengah-tengah itu, dianggap sebagai masa pengampunan Allah, yang masa pengampunan ini diselaraskan dengan rahmat yang pertama Allah turunkan kepada hamba. Wa akhiruhu itqun minan nar. Yang terakhir adalah pembebasan dari neraka. Man khaffafa mamluki fihi. Barang siapa yang meringankan budak yang dia miliki di bulan Ramadan, jadi tidak mempekerjakan dengan berat khusus di bulan Ramadan,
ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Maka Allah akan mengampuni dosanya dan akan membebaskan dia dari neraka. Wastaghfiru fihi min arba'ihi sholih. Dan lanjutan daripada pembahasannya, wastaghfiru fihi min arba'ihi sholih. Kita disuruh untuk memperbanyak melakukan 4 hal ini di bulan Ramadan. 4 hal usahakan diperbanyak. Khoslata ini turduna bihima rabbakum wa khoslata ini la ghina lakum anha. Yang 2 adalah mencari ridha Tuhan. Kemudian yang kedua adalah yang la ghina lakum anhuma, yang pasti kamu butuhkan, yang sangat kamu butuhkan. Fa ammal khoslatani. Nah, sekarang 4 yang perlu kita perbanyak itu apa saja? Fa ammal khoslatani latani turdu nabihima rabbakum fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 hal yang dijadikan sebagai lantaran untuk mencari ridho Tuhan adalah syahadat la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan meminta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini 2 hal yang dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini perbanyak, dari istighfar diperbanyak, la ilaha illallah diperbanyak, dari zikir la ilaha illallah diperbanyak. Kemudian istighfar diperbanyak di bulan Ramadan ini. Tujuannya apa? Untuk mencari ridha Allah. Wa amal khoslatani latani la ghina lakum anhuma. Untuk 2 hal yang kita butuhkan adalah, pertama, fatas'alunallahal jannah. Kita meminta kepada Allah surga. Maka jangan ditinggalkan, selalu meminta surga di bulan Ramadan ini. Wa ta'udzu bihi minan nar, meminta perlindungan agar dijauhkan dari neraka. Wa man saqasa iman saqahullah, barang siapa yang memberi minuman kepada orang yang berpuasa, ya, digunakan untuk berbukanya, maka Allah akan memberikan minuman terhadap dia dari telaganya Kanjeng Nabi dengan 1 kali minuman, di mana 1 kali minuman ini tidak akan pernah haus selamanya, sampai dia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Warawa Tabrani bi isnadihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yauman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman wa qad hadara Ramadan atakum syahru barakah yaghshakumullahu fi fayanzilur rahmah wa yakhuttul khotoya wa yastajibu fihi du'a yandurullahu ta'ala ila tanafusikum fi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khaira fa inna syaqiyya man khurima fihi rahmatallahi azza wa jalla. Riwayat dari Tabrani, sanadnya pun juga dari Tabrani, riwayat dari Ubadah bin Samit, bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari Kanjeng Nabi itu dawuh berkata. Nah, pada waktu Kanjeng Nabi dawuh itu Ramadan sudah masuk. Jadi Kanjeng Nabi dawuh di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi dawuhnya begini, atakum syahru barakah, telah datang kepada kalian semua bulan yang barokah, yakni bulan yang penuh kebaikan. Yaghshakumullahu fi, Allah memenuhi bulan ini dengan kebaikan. Allah menurunkan rahmat di bulan ini. Allah menghapus kesalahan makhluk. Allah mengabulkan doa yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Yandurullahu ta'ala ila tanafusikum fi, Allah melihat terhadap persaingan kamu di dalam bulan Ramadan. Jadi
Orang-orang itu kan tanafus itu kan bersaing ya, bersaing untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk kebaikan. Allah melihat persainganmu dalam kebaikan di bulan ini. Wa yubahi bikum malaikatahu. Allah membanggakan kamu pada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi pamer, Allah memamerkan kamu kepada malaikat-malaikatnya. Maka tampakkan kepada Allah kebaikan yang ada pada dirimu. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Tampakkan kebaikan kepada Allah dari dirimu. Sebab apa? Sebab orang yang celaka itu adalah man hurima fihi rahmatallah. Orang yang celaka adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa melakukan ibadah dengan baik, bisa menjauhi perbuatan-perbuatan dosa sebisa mungkin, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan agar nanti kita diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ujung-ujungnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.